Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG Transformasi Plus dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo Batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Talib Daud SPDI. Saya guru pendidikan agama Islam di SDN 10 Popayato, Kecamatan Popayato, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru Transformasi Plus dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia Batch 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 2421250335, nomor UKG 750317000260. Pada hari ini Kamis 8 Mei 2025 saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning pada materi iman kepada qadha dan qadar, mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 6 semester 2. Terima kasih, mohon arahan bimbingannya dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Adik-adik semua sudah sarapan? Sudah. Jadi sebelum kita masuk pada materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti, apakah adik-adik semua sudah bawa buku pendidikan agama Islam ini? Sudah. Jadi saya mohon yang ada di meja masing-masing itu hanya buku pendidikan. Adik-adik, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdiri semua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Adik-adik sekalian, pembelajaran kita hari ini qadha dan qadar menggunakan metode PBL atau problem based learning tentang materi qadha dan qadar waktu di kelas 5. Kira-kira masih ada yang ingat? Coba kalau masih menghadapi situasi di mana hasil yang kalian harapkan tidak sesuai dengan kenyataan, bagaimana perasaan kalian? Ya, tentang menghadapi situasi di mana hasil yang kalian harapkan tidak sesuai dengan kenyataan. Bersabar. Ya, artinya bersabar. Terus, yang berikut, yang ketiga, kira-kira bagaimana menurut kalian? Apakah segala sesuatu yang ada di dunia ini sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala? Mengapa?
segala sesuatu yang ada di dunia ini sudah menjadi ataupun sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa demikian? Ya. Kenapa? Karena Allah Maha Kuasa. Yang lain? Yang bisa? Iya, kita berikan aplaus tepuk tangan. Karena semua itu sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sekalian, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah peserta didik mampu memahami qada dan qadar. Ini Pak Guru akan tampilkan video pembelajaran tentang qada dan qadar. Tolong disimak video ini dengan sebaik-baiknya. Di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Padahal jarak dan lokasi persemayaman hingga pemakaman cukup jauh, sekitar 50 meter. Sementara puluhan warga pengantar jenazah justru berjalan santai jauh di belakangnya. Menurut warga, peristiwa ini memang tak lazim terjadi karena biasanya warga membawa keranda jenazah dengan cara berjalan biasa. Cepat pernah, tapi nggak pernah melihat api kayak gini gitu. Baru kali ini saya melihat keranda secepat ini. Menurut salah satu pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Pasuruan, secara syariat Islam, mempercepat pemakaman jenazah memang dianjurkan. Namun jenazah sebaiknya tidak dibawa berlari karena bisa membahayakan warga yang mengusung dan juga membahayakan jenazah itu sendiri. Pemakaman jangan lama-lama. Sejak mulai meninggal, kalau itu bisa dibersihkan, tapi bukan lagi seperti itu. Dan itu membahayakan kalau nanti jatuh, malah awam itu dosa. Nah, sehingga pemakaman itu orang baik itu terburu-buru masuk alam bangsa. Hingga saat ini video viral pemusnahan jenazah dengan cara berlari di Pasuruan telah mendapat 4.000 lebih komentar warganet. Dari Pasuruan, Jaga Samudra, iNews. Silakan kembali disimak video yang kedua yang ada hubungannya dengan qada dan qadar. Adik-adik sekalian, kira-kira bagaimana menurut kalian tentang video yang pertama yang kita lihat bersama tadi? Menurut Anda kira-kira bagaimana video yang pertama? Itu kira-kira video tentang apa? Tentang kematian. Ya. Jadi video tentang kematian itu yang dikatakan dengan qadar Allah Subhanahu wa taala. Kemudian video yang kedua, kira-kira bagaimana menurut kalian? Anak yang kecil dibawa ke rumah sakit kemudian disuntik. Ya, menurut kalian kira-kira bagaimana? Ya. Dia dengan izin Allah dia akan bisa sembuh. Nah, itu yang dikatakan dengan qadar Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kita lihat pada tayangan video tadi itulah qada dan qadar. Nah, adik-adik sekalian,
Pak Guru akan menjelaskan tentang pengertian qada dan qadar yang ada kaitannya dengan video tadi. Qada menurut bahasa berarti hukum, ketentuan, ketetapan, kehendak, pemberitahuan, dan penciptaan. Sedangkan menurut istilah, qada merupakan ketentuan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap makhluknya sejak zaman azali. Zaman azali artinya sebelum diciptakannya manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qada disebut juga dengan sunnatullah atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan qadar menurut secara bahasa berarti kepastian, peraturan, dan ukuran. Sedangkan menurut istilah, qadar merupakan perwujudan dari qada atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah terjadi pada makhluknya. Dalam qadar sering juga disebut istilah takdir. Contoh qada dan qadar. Ya. Kita perhatikan contoh qada dan qadar. Yang pertama, contoh qada dan qadar. Seorang ibu yang sedang hamil berharap anak yang dilahirkan nanti berjenis kelamin perempuan. Si ibu berusaha memeriksakan ke dokter dan berdoa agar diberi anak perempuan. Namun ketika lahir ternyata anaknya laki-laki. Dengan demikian, kalau Allah atas anak tersebut adalah laki-laki, begitu juga seorang anak, ia tidak dapat memilih siapa ayah dan ibunya. Penentuannya dari ibu dari seorang anak merupakan bagian dari qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu contoh yang pertama tentang qada. Yang berikut, yang kedua, seorang menderita sakit parah dan dokter tidak sanggup mengobatinya. Namun orang tersebut memiliki semangat untuk sembuh dengan terus berikhtiar. Akhirnya penyakit seorang itu dapat disembuhkan. Kesembuhan orang tersebut karena adanya qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, ada seorang yang sakit panas, sehari kemudian ia meninggal dunia. Kejadian tersebut juga menunjukkan adanya takdir Allah terhadap makhluknya. Itulah contoh daripada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adik-adik sekalian, kita masuk pada makna beriman kepada qada dan qadar. Kita lihat pengertian dari qada dan qadar di atas dapat kita pahami bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita ataupun kejadian lainnya, baik berupa nasib, rezeki, jodoh ataupun kematian, haruslah kita terima dengan penuh keyakinan bahwa semua itu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang disebut dengan takdir. Oleh karena itu, manusia sebagai makhluk Allah harus berusaha dan berdoa agar mendapatkan takdir yang baik dan tidak boleh menyesali atau berputus asa jika mendapat takdir yang buruk berupa musibah. Karena sesungguhnya
Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membebani hambanya kecuali sesuai dengan kemampuannya, dan pasti ada hikmah di balik apa yang kita hadapi. Begitupun sebaliknya, jika kita mendapatkan takdir yang baik berupa penikmatan, harus kita syukuri. Kita tidak boleh membanggakan diri, karena segalanya telah terjadi ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beriman kepada qada dan qadar berarti meyakini dengan sesungguhnya bahwa apapun yang terjadi di alam semesta ini adalah merupakan kehendak dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah adik-adik sekalian, tadi kita sudah menerima materi tentang qada dan qadar maupun video yang sudah ditayangkan tadi. Apakah kalian semua sudah bisa paham dengan video yang ditayangkan tadi dan materi yang saya sudah jelaskan tadi? Sudah? Ya. Jadi kalau sudah, saya akan membagikan LKPD. Tapi sebelumnya kita atur per kelompok, ya. Silakan diatur dibagi 3 kelompok saja. Oke, kelompoknya dimulai. Jadi diatur bagus-bagus. Dan berlari, singkirkan egomu oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita, berjuang dan harus Pak Guru akan membagikan LKPD dikerjakan berkelompok. Kelompok tua sudah selesai? Mana saya lihat? Kelompok 3 sudah selesai? Ya, jadi lembaran LKPD-nya sudah selesai dan selanjutnya akan kelompok 1 maju ke depan untuk memaparkan materi yang ada kaitannya dengan qada dan qadar tadi. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 1 akan memaparkan hasil kegiatan kelompok kami. Yang pertama, kematian merupakan kadar Allah. Yang kedua, yang bodoh menjadi pintar merupakan kadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagus. Kita berikan aplaus bagi tangan. Demikian hasil kerja kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagus.
Kalian apa ada kendala ataupun kesulitan dengan materi yang saya ajarkan tadi? Ya? Ya ada ya? Jadi kira-kira bagaimana kalian dengan temanmu? Merasa? Iya. Alhamdulillah dengan adanya materi qadha dan qadar itu kita lebih tingkatkan ya cara belajar kita baik di rumah maupun di sekolah tentang materi yang saya sudah ajarkan tadi. Insya Allah bisa semangat semua ya. Semangat. Jadi semua sudah mengerjakan tugas dan tugasnya akan Pak Guru periksa dulu ya. Ya. Jadi sekalian, alhamdulillah tadi kita telah menerima materi qadha dan qadar. Jadi qadha merupakan ketentuan Allah meyakini qadha dan qadar adalah bagian penting dari. Baiklah dari sekalian, kesimpulan dari materi kita hari ini adalah ya, itulah kesimpulan dari materi kita hari ini tentang qadha dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Intinya kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan, sabar dalam menghadapi segala cobaan dan ujian. Dan untuk selanjutnya doa. Adik-adik sekalian, apakah materi pembelajaran kita pada hari ini semuanya merasa senang? Senang. Jadi semoga dengan materi qadha dan qadar ini selalu dan senantiasa kita terapkan dan merupakan menjadi iman kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan dengan kiranya materi ini kembali kita tutup dengan doa dibacakan oleh ketua kelas surah Al-Fatihah. Warahmatullahi wabarakatuh.